Baik, kita akan lanjut materinya. Sudah mau pakai show videonya juga boleh, nggak apa-apa ya. Lagi. Oke. Nah, saudara nanti masuk ke sini seperti biasa ya, double series school. Jadi saya akan jelaskan dulu mengenai sintaks SQL. Sintaks SQL yang nanti membantu saudara mengerti ya. Nah, database-nya ini sekarang masih sudah ada database-nya ya. Database sudah ada, tabelnya sudah ada, datanya sudah ada. Jadi kita bermain dulu dengan sintaks, nanti sampai waktu tertentu pertemuan keberapa kita bagaimana membuat database yang model seperti ini gitu kan ya. Nah, di basis data di teorinya saudara udah belajar normalisasi belum? Atau lagi belajar? Sekarang masuk ke mana? Belum Pak. Lagi belajar apa di teori? Ya? Atribut Pak. Atribut itu sama aja dengan field ya. Sama field ya, berarti ada table itu kan punya fieldnya atau disebut istilahnya atribut gitu kan ya. Oke, saya akan review dulu sedikit yang minggu lalu ya. Jadi sudah bisa masuk sini nanti kalau ingin belajar ya. SQL ini sebetulnya standar for structured query language ya, dimana kita bisa memberikan atau mengakses data yang ada di dalam database ini menggunakan perintah-perintah SQL atau SQL syntax. Oke, suara saya cukup jelas? Ya. Nah, ini ada standarnya ya, standar 986. Kenapa pakai standar gini? Karena yang mengeluarkan produk database itu banyak, gitu kan ya. Kalau nggak ada standarnya nanti repot, masing-masing buat gitu kan. Belajarnya jadi lebih lama lagi. Tapi kalau ada standarnya, Anda belajar MySQL, pindah ke SQL Server nggak susah. Pindah ke database Oracle nggak susah. Pindah ke DB2 punya IBM nggak susah gitu kan ya. Karena menggunakan sintak yang mirip atau ada standarisasinya. Jadi sekitar 80-90% itu mirip lah ya. Jadi saudara kalau udah bisa SQL Server, mau pindah ke MySQL nggak susah lah. Paling nanti membiasakan aja cara membukanya gitu kan ya. Perintah-perintahnya mirip. Jadi ini SQL secara umum ya. Nah, kita bisa akses ya, akses query-nya ya. Nah, kita bisa retrieve data, ngambil data di dalam database, kita bisa insert, kita bisa update, bisa delete, bisa create ya, new database ya, bisa create table. Nah, database itu yang lebih besar ya. Misalnya bicara database kampus gitu kan ya. Di dalamnya ada tabel siswa, mahasiswa, ada tabel dosen, tabel mata kuliah, ada tabel misalnya keuangan dan segala macam gitu kan ya. Oke. Nah, ini yang dilakukan di dalam ini. Nanti sudah bisa lihat lah ininya. Nah, yang kita gunakan RDBMS ya. Jadi Relational Database Management System. Artinya si database itu sifatnya relasi, ada relasi. Nanti di dalam database itu ada tabel-tabel itu saling berelasi ya. Karena ingat kita tabel itu menampung data yang sama. Data siswa ya, semua data siswa gitu kan ya. Nggak berhubungan dengan data mata kuliah. Data mata kuliah simpen sendiri gitu kan. Tetapi nanti itu bagaimana merelasikan dua tabel itu yang misalnya menjadi satu kontrak mata kuliah gitu kan ya oleh mahasiswa gitu kan ya. Atau mahasiswa mengambil mata kuliah tertentu, berarti gitu nanti kita bikin relasinya. Oke, kita bahas kemarin sampai ke sintak nih, sintaknya select ya. Kita nyoba select. Select ini paling gampang, saudara udah masuk sini nanti tinggal nyoba aja, try yourself ya, try yourself. Nah, database-nya sudah ada di sini, saudara nanti tinggal gunakan saja ya. Ada database di mana tabelnya sudah ada customer 91, kategoris ada 8 segala macam ya. Nah, kalau mau ingin saudara udah nambah-nambah, ingin balikin lagi atau udah ngapus, ingin dibalikan lagi tinggal restore database-nya ya. Kembali ke awal. Ini select ya. Nah, misalnya gini, saya tinggal run aja ini. Ya, saya ingin menampilkan ini semua 91 data yang ada di sini sebetulnya ditampilkan semuanya. Ini adalah table. Ini adalah atribut. Sudah bisa menentukan atribut? Ya, gampang ya. Atribut itu adalah yang melekat di dalam tabel ini.
Nah, ini bicara customer atau bicara konsumen, ya. Konsumen, ada konsumen ID. Kenapa perlu ada konsumen ID? Ya supaya unik datanya nih. Kenapa nggak pakai name? Name ada kemungkinan sama namanya, ya. Namanya ada kemungkinan sama. Jadi nggak bisa dijadikan field yang unik, gitu kan ya. So, ini istilah dengan namanya nanti jadikan primary key, ya, kunci utama. Nah, ini field-fieldnya. Kalau saya bicara mahasiswa, sudah punya fieldnya, ya. Ini saya review dulu sedikit, ya. Saudara misalnya ingin yang lain gitu ya, select-nya boleh gitu kan ya. Saya select-nya ganti itu ya, select ini ditambah misalnya yang bawahnya saya ingin munculkan produk. Huruf besar, huruf kecil di sini sama ya. Nah, tapi ada di bagian tertentu nanti huruf besar, huruf kecil berbeda. Nah, products ya, kita execute. Oh, dia hanya satu baris. Ini saya buang dulu yang ini ya. Ya, tanda ini komen artinya ya, nggak diproses. Nah, ini produk dimunculkan. Produknya ada 77, dia akan munculkan 77. Oke. Kita bahas ini sudah, saya kembali lagi back sini. Nah, kita kemarin nyoba select ya. Select kolom-kolomnya. Jadi kalau kita hanya butuh kolom-kolom tertentu atau atribut tertentu, saudara tinggal pakai select gini ya. Nah, kalau semuanya pakai bintang gitu kan ya. Ini kita udah coba select gini. Nah, ini contoh ya. Ambil kolom customer name-nya aja yang dimunculkan sama city-nya 2 gitu kan ya. Nah, ada yang saya perlu jelaskan. Oh ya, udah dulu ini dulu ya. Kemudian kita kemarin nyoba distinct. Select distinct. Nah, distinct ini untuk menampilkan data yang sejenis itu jadi satu. Contoh aja ya, misalnya dia contoh ya. Saya klik nih country ini, select country dari from customer ya. Ambil ini. Nah, perhatikan Germany ini, Meksiko kan ada tuh, Meksiko sama ya. Nanti ada UK juga ada, di sini ada gitu kan ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui nih customer kita dari negara mana aja, kalau ditampilkan tanpa distinct, saudara akan munculkan semua nih. Ada 91, saudara harus ngitung lagi nih, berapa negara sih gitu. Berapa negara sih customer kita tuh, dari berapa negara gitu kan. Nah, saudara bisa nih select country, di sini di depannya tambahin distinct. Nah, gitu. Ini ya nulisnya salah ya. Distinct. Nah, gitu. Ya. Nah, oh ternyata customer kita itu ada 21 kan ya. Oke, ini yang minggu lalu. Saya listing ya, jadi ingin mengetahui kalau yang sama dianggap jadi satuan ya. Kita nyoba juga where ya, where minggu lalu. Where ini buat filter, jadi filter record-recordnya ya. Kalau kita butuh misalnya customer country-nya hanya Meksiko, nah ini kalau kayak gini, ini sudah harus nulisnya purchase gini ya, Meksiko, nggak boleh M-nya kecil gitu kan, dianggapnya nanti berbeda ya, Meksiko. Nah, kemudian nah yang customer ID-nya 1, ini juga where ya. Kita udah nyoba kemarin yang equal, greater than, less than, greater than, or equal ya. Kita nyoba not equal juga, sama between itu diantara ya. Misalnya kayak gini nih, saya ingin yang customer ID-nya antara 1 sampai 5. Saya coba ya, between ya. Between, yes. Between 1 and, nah, nanti saudara lama-lama hafal lah kalau sering gini.
pakai gini. Perintahnya nggak banyak. Ini berarti 1 sampai 5, satunya ikut sampai 5. Ya. Kalau saya ubah 10 sampai 5 boleh nggak, mundur ya, ini mundur. Nggak ketemu ya. Ya, ini kalau mau harus 1 sampai 15, harus naik kan. 10 sampai 15. Ya. 10 sampai 25 boleh. Ya. Ada 16 data. Oke, ini yang minggu lalu. Where not kemarin kita udah coba juga, operatornya ada not ya, kebalikannya ya. Oke, sekarang saya mau lanjut. Order not udah ya, not ya, not or sudah ya. Order by kita udah juga ya. Ini urutan ascending descending. Sekarang saya mau masuk ke insert. Nanti select saya ulang lagi ya, karena select nanti ada dengan group by seperti itu gitu kan ya. Oke, order udah gampang lah, ascending sama descending ya. Sekarang masuk select into. Jadi kalau select into, bukan select into, insert into maksud saya. Nah, insert into itu adalah untuk menambah. Nah, ini looping terus nih. Close dulu yang nggak butuh ya. Select insert into ya, insert into. Insert into adalah untuk nambah. Jadi kalau kita punya data, misalnya saya sudah punya customer, ada customer yang baru nih, saya mau tambahkan gitu kan, customer baru. Nah, sudah bisa gunakan gini. Nah, ini insert into sintaksnya seperti ini. Insert into table name-nya apa. Nah, atributnya atau kolom-kolomnya sudah tinggal sebutkan. Kalau saya hanya butuh 3, masukkan 3, ya ini 3. Ya, kan? Berarti values-nya juga harus ada 3. Tapi kalau di sini hanya 1, saya hanya masukin ke kolom 1 saja, ya berarti ini aja gitu kan ya. Nah, value-nya juga cuma 1 gitu kan ya. Perintahnya simple sebetulnya. Contoh nih, ini ada demonya ya. Di sini. Saya try yourself ya. Nah, data customer sekarang 91. Saya mau tambahkan nih, insert into customer name-nya, kontak name-nya, address name-nya, city sama postal code. Nah, kenapa customer ID-nya nggak dimasukkan? Kan ada customer ID itu. Harusnya customer ID kita isi 92 gitu kan ya. Nah, ada beberapa field yang sifatnya auto number. Auto number itu nggak perlu kita isi, sistem akan menambahkan sendiri. Ya. Nah, kalau saya select nih, ini sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Ini saya buat dulu, komen dulu ya, saya tambahkan dulu supaya nanti sudah bisa lihat. Select bintang from customer. Saya execute ya. Nah, sudah akan melihat nih. Saya nambahkan cuma customer name, ini kontak name, address, city, postal code, sama country. Tapi ini customer ID-nya, sini kan ada customer ID nih, atribut ya. Tapi nggak ikut sertakan gitu. Kenapa? Karena itu akan dibikin otomatis ya. Nanti cara waktu kita membuat database nanti saya perkenalkan. Jadi ada field-field tertentu yang sifatnya auto number, kita nggak perlu isi. Sistem nanti yang akan ngisi sendiri ya. Oke, saya akan coba ya. Ini kan terakhir 91 ya, 91. Oke, kita akan tambah select into, ininya saya jadikan komen ya. Ini kan jadi perintah yang akan dieksekusi. Ya, insert into customer name segala macam. Ya. Namanya inilah misalnya kardinalnya customer name-nya. Oke, kita run. Nah, sudah perhatikan ini jumlahnya udah 92 ya. 92 resultnya muncul nih, you have made change to database, the database row effect ya, affected ini one, jadi kita masuk data satunya berhasil. Nanti kita nyoba kalau datanya nggak berhasil seperti apa gitu kan ya.
Oke, kita lihat lagi, select lagi gitu kan ya. Selectnya yang ini jadikan komen gitu kan ya. Nah sebetulnya nanti di perintah sebetulnya bisa kita lebih dari satu baris, cuman emang ini compiler ininya hanya menyediakan satu baris perintah gitu kan ya, yang punya W series call. Oke, 92 kita lihat. Masuk ya, kardinalnya 92 ya. Oke, kita akan coba. Kita paksa nih. Customer ID-nya kita mau tambahkan sendiri gitu kan ya. Boleh nggak gitu ya. Kan itu auto number tuh kayak itu. Saya mau paksa nambah. Jadi saya akan tambahkan sini customer ID. Saya copy dulu di sini, saya tambahkan di depannya customer ID. Koma gitu kan ya. Saya masukkan customer ID ini kan karena number itu langsung aja. Saya isi 93. 92 ya 93. Kita coba ya, berhasil nggak? Masuk juga ya. Oke, kita cek ya sekarang. Masuk juga ya, namanya sama ya. Walaupun namanya sama, tapi kalau ID-nya berbeda nggak masalah ya. Oke, saya akan coba insert lagi, tapi saya mau maksa. Insertnya saya mau paksa angkanya 100. Loncat kan ya? Atau bisa nggak ya? Namanya saya ganti aja ya, ready gitu kan ya. Execute. Berhasil juga ya. Kita select ya. Ini kecok mana lagi? Langsung tuh loncat 100 ya. Jadi si auto number ini nanti saudara kalau nggak perlu biarin aja dia nambah sendiri ya. Nah saya akan coba lagi insert lagi nih. Nah, sekarang kan terakhir kan 100 nih. Nah, kita coba nih customer ID-nya saya buang. Customer ID-nya saya buang. Nah, dia otomatis nggak gitu kan ya, namanya Markus misalnya ya. Oke. Error ya. Oh ini ada 2. Sorry, ini harusnya satu baris. Error. Insert. Oke, kita lihat sekarang select-nya. Nah, nambah sendiri ya. Oke. Melanjutkan dia ya, melanjutkan. Itu adalah auto number ya. Oke, untuk insert into. Gampang ya insert into ya, hanya nambahkan aja. Oke, sekarang insert into special data only. Nah, ini kalau hanya sebagian seperti ini, ya. Sudah masukkan customer name, city, sama country aja. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang coba latihan nih. Saya mau insert customer. Insert new record in the customer table, ya, customer table. Nah, perintahnya apa nih? Coba saya panggil satu orang, ya. Juan Revan. Juan Revan ada ya? Coba. Oke, sebentar, aku close dulu. Ya, ini apa nih perintahnya Juan Revan? Insert record baru di customer. Betul, insert record di table customer. Perintahnya apa? Perintahnya insert into, Pak. Oke, insert into
Apalagi? Ini apa? Tutup kurung. Kurung buka. Kurung buka. Ya. Yang ini apa? Lurus, kurung tutup. Ini kurung tutup. Iya. Oke. Ini apa? Values. Ya. Values. Oke. Ini Kurung buka lagi. kurung buka. Ini Kurung tutup. oke. Kita coba ya. Tes. Submit answer. Submit answer. Pak. Kenapa? Kurung bukanya pas 9. Itu kan value Pak, value. Oh, ini angka 9. Saya salah. Ya. Submit. Submit. Oke, korek. Ya, bagus. Berhasil. Nah, saya baik lagi ya, baik lagi. Ada lagi nggak? Next, coba ada lagi sini. Oh, ini udah nol. Insert dulu ya. Oke, kita latihan. Saya masuk dulu. Saya nanti akan tanya ya beberapa orang aja ya buat nyoba. Nah, saya ingin memasukkan. Saya select aja ya. Oke, customer dulu deh. Saya ingin masukkan nama Anda sendiri ya. Saya pilih dulu ya, orangnya pilih dulu. Pilih David Ben. David Ben ada? Ada, Pak. Oke. Saya masukkan nih nama Anda sebagai customer name-nya, kemudian address-nya sama city-nya aja. Sama country satu lagi. Jadi customer name, address, city sama country-nya. Nama Anda. Gimana? Ya, ganti. Anda mau ngetik sendiri sebentar. Ini bisa saya kasih akses nggak ya? Udah saya ketikin. Sok, gantinya mana? Yang ini dulu nih. Apa yang diganti? Saya butuh customer name, kontak name-nya nggak butuh, address butuh, city boleh, postal code nggak usah. Ya, sama nama kamu. Ini diganti. Finalnya diganti, Pak. Oke, David ya. David aja ya. David Ben. Yo. Ini perlu ada nggak? Nah, ini saya hapus deh. Saya hapus dulu. Yuk. Address. Alamat singkat aja. Address-nya kutip Cimahi. Pada suka Cimahi. Ya, Cimahi pada suka. Oke. Terus kota? Kutip kota Ya. Cimahi. Ya. Yo. Terus country-nya? Gitu ya, ketik ya. Oke, Indonesia misalnya ya. Tes. Oke, berhasil. Kita select ya. Saya tambahkan select. Select bintang from customer. Ini saya jadikan komen. Oke, David Ben masuk ya. Nah, yang nggak ada ini adalah nol nih. Nol itu artinya kosong gitu kan ya, kosong. Bukan space, bukan spasi ya. Nol emang nggak ada datanya. Kalau spasi kan ada data sebenarnya, cuma datanya spasi gitu kan ya. Kalau nol nggak ada. Oke, thank you Ben. Lanjut lagi, satu lagi deh. Saya ingin masukkan customer name-nya saja ke Eriko. Customer name saja. Bagaimana Eriko? Nama Anda sendiri.
Mana Eriko hadir? Eriko Agustino Hadir. hadir. Nah, gimana nama aja Eriko? Address, city, sama country dihapus, Pak. Oke, ini hapus. Sip, hapus. Apalagi? Terus di value dihapus semua, masukin nama Eriko. Udah. Oke, Eriko. Yang lainnya buang, gitu. Iya. Oke, kita coba ya. Oh, ini selectnya buang dulu. Ya. Mana? Ini udah ya customer name-nya. Kita execute nih. Error nih. Kenapa error? Tahu nggak ya kenapa error? Ini error udah betul nggak ini perintahnya? Harusnya betul, Pak. Harusnya udah betul ya. Kenapa error sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau Nggak ada titik komanya, Pak. Nggak ada titik koma. Customer name-nya nggak pakai kutip. Customer name-nya nggak. Ini nggak pakai kutip sih. Nah, kita buang dulu ya. Kita lihat dulu ya. Start. Kita lihat yang select-nya ya supaya nanti jelas. Masuk nggak yang tadi? Ini David Ben ya terakhir ya. Oke. Customer name-nya udah cocok ya customer name ya. Oke. Errornya apa nih kira-kira? Kutipnya nggak ada. Ini kita buang ya. Ini kita buang. Kalau kita coba ada country di sini. Tambahkan di sini misalnya Malaysia misalnya. Oh, errornya apa nih? Ya, saya bisa, Pak. Bisa ya. Ah, berarti ini nih link yang sayanya deh kayaknya masalah di sini. Ya, harusnya sih bisa. Ya, harusnya bisa. Ntar kita copy ya, aku copy dulu nih perintah ininya aku copy, bikin baru lagi. Try it lagi sini ya, try it, kita kopas ke sini. Customer name-nya udah betul ya nulis dari ya. Name. Buang ini. Nah, mau ya itu compilernya ya, waktu terjemahin. Jadi masalahnya di situ ya. Oke, udah cukup ya untuk insert ya. Saya lanjut dulu ke SQL nulls value ya. Jadi kita kembali lagi insert, update, delete gitu kan ya. Nah, di sini ini how to test for value, null values ya. Jadi ada sebuah fungsi, sebuah statement di mana kita ingin mengetahui sebuah value ya, value ini null atau enggak. Nah, kenapa kita perlu tahu ya nulls ini gitu kan ya, nulls ini gitu kan, kenapa perlu tahu? Gini, seringkali nulls ini jadi masalah. Masalahnya apa? Ketika atribut ini misalnya kita hitung, contoh ya, misalnya kita ingin menjumlahkan nih kolom yang ke-1 dengan kolom kedua. Kalau misalnya itu kolomnya tipenya numerik, tipenya angka. Nah,
kalau yang satunya ada nilainya, yang satu 0, ketika kita jumlahkan, hasilnya 0. Jadi 0 ditambah apapun, hasilnya 0. Berbeda dengan 0 ya. 0, kalau 0 itu 5 ditambah 0 ya 5 gitu kan ya. Tapi 0 ini seringkali orang jadi lupa gitu. Ketika ngitung tertentu, kenapa hasilnya jadi ngaco gitu kan ya. Salah satu 0 gitu kan ya. Nah, untuk mengetahui sebuah atribut atau sebuah kolom ini 0, nah sudah bisa menggunakan perintah namanya 0 ya, is 0. Digunakan di dalam filter ya, di dalam where. Apakah kolom ini 0 atau enggak gitu kan ya. Kayak gini ya. Nah, nanti kita coba yang tadi kita udah punya demonya ya. Is 0 ya. Ini apakah addressnya 0 atau enggak gitu kan ya. Nanti kita kenalin. Atau dimunculkan yang addressnya 0 mana gitu ya. Oke, kita coba dulu deh satu. Saya run nih. Ada yang 0 nggak? Oh, ini tadi tuh saya masukkan Eriko, addressnya nih 0 ya. Saya coba nih ya, yang kontak name-nya. Oh, ada juga nih 2. Nah, tujuannya buat apa? Ini adalah kalau kita nanti bermain di data, seringkali ada data-data yang katakanlah tidak boleh null ya ketika kita proses data itu. Nah, ini kita bisa ngecek dulu nih sebelum nanti proses selanjutnya. Nah, saudara pernah nggak melakukan pengisian sebuah formulir? Misalnya daftar email atau katakanlah saudara mau belanja nih gitu kan ya, mau belanja ya, belanja. Nah, sudah nanti belum pernah login nih. Nah, ketika login kan ditanya misalnya ini mau dikirim kemana nih gitu kan ya. Nah, ketika itu nggak diisi, sudah muncul pernyataan ini belum keisi nih. Nah, sebetulnya sama sintaknya gini, dia ngecek nih apakah yang diisinya itu ada atau enggak gitu kan. Kalau belum ada, nanti dimunculkan pesan ini Anda belum isi ini. Data-data yang null yang harus diisi itu dimunculkan ya. Bayang ya. Jadi ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat ngecek. Nah, kalau data itu katakanlah belum terisi, harus diisi gitu kan ya, atau disampaikan, diberikan pesan ke user ya, itu null ya. Gampang sih itu buat ngecek ini ya. Ada nggak yang postal code-nya null? Ya, cek aja gitu. Postal code null. Ada ya, ini sama. Oke. Kita kembali lagi, no update. Oke, sekarang sebelum saya masuk update, latihan dulu. Saya kasih soal ya di chat ya. Saudara nanti nyoba sendiri. Nyoba sendiri. Ini kan kalau saya buka, ini ada tabel-tabelnya. Nah, saudara boleh catat lah ininya ya. Catat di itunya. Saudara silakan tambahkan satu data di customer. Tambahkan satu data di produk. Tambahkan satu data di employee. 3 tabel itu ya. Oke, udah itu saudara, nanti saya akan panggil beberapa orang untuk perlihatkan ke saya. Nambahkan satu data di customer, nama Anda sendiri boleh, employee juga nama Anda sendiri boleh, ordernya, barang yang Anda suka boleh nambahin satu ya. Oke, saya beri waktu kira-kira 5 menitan ya, saya nanti kembali lagi. Pak, mau tanya? Ya. Itu datanya harus lengkap nggak, Pak? Apa boleh ada yang nul? Boleh nulis juga. Yang penting yang ada yang penting-penting lah, gitu kan ya. Oke, Oke, Pak. Makasih, Pak. Nanti saya lihat ya. Oke, saya stop share dulu. Silakan. Saya izin dulu ya, ke toilet dulu ya. Silakan saudara kerjakan dulu. Ini mau di restart dulu kapan? Rasanya? Jangan orang lain aja. Enggak, kamu pakai aja ini yang punya aku nih.
ada nih, ini aku connect-nya ke itu, ke Indosat. Bagaimana? Sudah selesai? Belum Pak, sebentar lagi. Oh, silakan coba dulu ya. Nanti udah insert, kita belajar update ya. Update itu merubah data. Pak, udah Pak. Hai, aku mau lihat ya. Kita review dulu. Yang mana?
Angkat itu reaction, pakai reaction kelihatan. Oke, Andre. Lihat ya. Ya, screen Pak. Ya, share screen boleh Andre. Nah, ini aku share dulu supaya ini bisa ini sebentar. Share dulu multiple share screen-nya. Ya, silakan Andre. Kelihatan ya Pak? Kelihatan. Ini Pak, di customer aku nambahin 1 Ya. di name-nya. Andre Ganteng Pak. Oke, Andre Ganteng. Sip. Terus aku nambahin di Employees. Ya. Nambahin 1 Kerajaan Cikaso Pak. Oke. Satu lagi Ini di rumahnya ada produk. Aso ya berarti ya. Oh, enggak Pak, jauh Pak. Itu masih Jakarta yang di Cikaso Pak. Oh, Cikaso. Cikaso itu Ahmad Yani. Satu lagi di produk Pak. Ya, produk. SPB Pak. Ya. Oke. Coba munculkan yang ini yang supplier ID-nya 0. Bayar ID-nya 0 Pak. Ya, supplier ID-nya 0. From-nya udah tuh. Bukan from. Kalau di filter pakai apa filter? Filter itu disaring datanya. Yang Oh, pakai supplier WA Pak. ID-nya 0. Ya, pakai WA. Bukan from. Oke, bagus, ya. Oke, Top screen Pak. screen ya, stop screen. Oke, ada yang nyoba lagi? Silakan. Bisa Pak, saya Pak. Boleh, nah, silakan share screen aja ya. Sebentar Pak. Nah, di bawah ada tombol share screen. Iya ya. Ya, Mas belum Pak. bentar lagi. Nah, muncul. Yang mana dulu nih? Ini dari ordernya Pak. Oh, kamu nambahnya ke order. Iya kan dari ordernya dulu Pak. Oke, tadi aku mau, ya boleh lah, mau nambah order boleh. Nah, tadi aku bilangnya nambahnya ini produk, nggak apa-apa, Oh, ya maaf Pak. nggak apa-apa. Order ya. Terus Oke, insert into order ID. Oke, sip. Customer ya Pak sekarang Pak. Ya. Itu bisa nambah ya ke bawah. Coba lihat itu customer ID-nya berapa di bawah, ada nggak? Kan ada Pak. Ya, 9 ya itu customer ID-nya. Padahal 99 customer ID nggak ada ya. Enggak ada Pak. Nggak ada ya. Ya, nggak apa-apa. Di sini belum ada pembatasan ininya ya, primary key, foreign key. Nanti kita saat masuk di database yang benarnya menggunakan MySQL nanti sudah akan melihat gitu ya. Nah, ini kita belajar sintak-sintak aja dulu. Ini customernya. Oke, bagus. Saya ingin yang customernya Indonesia munculin. Di mana ya? Pengen yang Indonesia. Customernya, country-nya dari Indonesia. Kan itu ada select tuh. Oke. Nah, country Iya. yang ini nih, country-nya saya ingin Indonesia. Select bintang from customer apa? Terus. Oh, pakai where ya Pak? Betul, pakai where ya. Jadi kalau yang apa gitu kan ya. Atau filter datanya yang ini gitu kan ya. Oke. Iya, Pak. Ya, sip. Ya, makasih Samuel. Oke, satu orang lagi silakan mencoba.
Boleh stop screen? Iya Pak. Ya. Satu orang boleh nyoba. Justisi nyoba? Ya, Pak, boleh? Boleh, silakan. Share screen, Sius. Iya. Bentar, Pak. Ya, silakan. Yang tadi employees ya? Ya, employees. Ini saya tambahin first name sama last name. Terus itu produk. Oh, ini cuman produknya aja, oke. Lalu apa lagi tadi? Produk sama employees. Employees sudah ya? Oh, udah employees. Nah ini tadi saya lupa taruh yang ini. Oke, sip. Coba saya ingin munculkan yang kotanya Berlin. Customer yang kotanya Berlin. City. Oke. Kalau yang kotanya Berlin dan London. Atau lah ya, atau pakai in, masih ingat nggak in? In. Ya, city-nya in, Berlin, London. In itu artinya di dalam himpunan. Pakai kurung nggak, Pak? Ya, pakai kurung, betul. Berlin, nanti koma, London. Londonnya pakai huruf E itu, gitu, oke. Ya, gitu ya. Jadi nanti where ini kombinasinya bisa banyak seperti ini ya. Ya, stop share, thank you. Ya. Aku ingetin dulu sebentar, teman-teman, ada yang mau masukin beasiswa unggulan nggak? Harus punya prestasi yang minimal tingkat kabupaten. Angkatan 2019 rasanya belum ada yang ngelamar nih. Kemarin angkatan 2020 ada 3 orang. Sudah punya prestasi mungkin di SMA juga boleh. Dari SD, SMP, SMA sampai sekarang gitu kan ya. Kalau ada yang ini nggak angkatan 2019 nih. Sudah kalau berhasil masuk dapat beasiswa unggulan itu dari pemerintah itu lumayan tuh, biaya sekolah gratis tuh sampai selesai. Udah gitu dapat uang saku bulanannya. Anda tahu Nikita ya? Nikita tuh dapat beasiswa unggulan juga tuh, ya. Waktu awal-awal tahun berapa dia? Ya waktu awal masuk deh kayaknya, awal masuk. Ini kan ada yang untuk angkatan 2020, 19, 18 sampai 17 deh. Kalau ada yang mau ikut ya. Nah, kalau yang mau ikut saudara tinggal syaratnya kan saya udah share tuh beasiswa unggulan. Minimal punya prestasi itu deh, minimal setingkat kabupaten gitu kan ya. Kalau ada banyak lebih bagus lagi. Prestasi apa aja nanti tinggal nanti kita buatkan surat rekomendasi. Bisa kontak Pak Catur ya, atau kontak saya juga. Oke, itu selingan dulu ya. Ada yang ada berminat nggak di sini? Kita berminat, Pak. Siapa? Andre, berminat Andre. Dia berminat, Pak. Gak ada prestasi. Andi. Ya, so kalau mau berminat kirim ke saya ya itunya ya. Prestasi Tuh Andre, kirim Andre. Ya. Syaratnya belum pernah dapat beasiswa ya, sedang tidak dalam beasiswa gitu. Itu lumayan gede. Nikita itu waktu itu dapat berapa juta lah, sebulannya udah enak lah pokoknya. Cuman beasiswanya emang unggulan, seleksinya ketat. Kalau mau ya kontak saya aja ya.
Oke, saya lanjut lagi berikutnya ya. Nah, saya akan share lagi supaya nanti saya jelasin ke update ya, update. Nah, ini klik dulu. Oke, NAS udah, NAS operator udah, update. Nah, untuk update itu adalah mengubah ya. Nah, perintahnya gini, jadi 3 baris kan sebelumnya. Ini sebenarnya 1 baris, cuman dibuat jadi 3 kayak gini ya. Saudara boleh nulisnya sepanjang, kayak insert into juga boleh. Insert into table, nama kolomnya apa, values-nya apa, nilai-nilainya apa juga boleh gitu kan ya. Nah, ini update gini, dibagi 3 ya. Update table name-nya apa. Set, kolomnya diganti isinya apa. Kolom kedua diganti isinya apa atau value-nya. Kalau ada condition boleh. Kalau nggak ada condition gimana? Semua datanya akan diupdate. Jadi hati-hati ya untuk update ini ya. Sudah perhatikan harus nanti ada where-nya nih. Kalau nggak ada where semua diupdate. Padahal saya misalnya ingin mengubah katakanlah hanya 1 saja gitu kan ya. Hanya mengubah 1 baris gitu kan ya. Sudah harus where-nya tentukan. Oh, saya mengubah misalnya yang namanya A gitu kan ya, atau product name-nya apa gitu kan ya. Oke, kita coba nih. Contoh ya, saya ngubah customer nih. Customer yang ID-nya 1 nih diganti jadi Alfred Smith. Sekarang namanya ini kan ya, Alfred Vaterkiste ya. Diganti jadi Alfred Smith. Kotanya tadinya Frankfurt, tetap juga Frankfurt juga ya, Frankfurt ya. Customer ID 1. Kita coba. Nah, update buat apa? Nah, misalnya ya kalau kita punya e-commerce ya. Saya bikin aplikasi e-commerce. Saya punya stok nih. Saya punya stok 100. Kemudian ada dijual 5 ya, stok awalnya 100 dijual 5, stok sekarang jadi berapa? 95 Pak. 95, dari mana 95? 100 kurang 5. 100 kurangi 5. Nah, nanti kita bisa membuat perintah update, misalnya update produk, set misalnya stok ya, sama dengan stok dikurangi 5. 5 itu ada penjualan. Boleh kayak gitu ya. Nanti kita nyoba ya seperti itu ya. Oke, ini kita nyoba dulu yang sederhana dulu ya. Saya mau ngubah ini ya. Saya execute, kita lihat select. Select bintang from customer. Yes. Ini saya update dulu minus S. Ah, udah berubah ya gitu. Oke, kita coba yang ke produk. Yang produk ya, yang produk supaya kelihatan nih. Select produk dulu deh. Nah, ini ya produk. Produk ini ya. Oke. Nah, di sini ada price nih. Ada price ya. Oke, sudah coba ganti nih price-nya ini. Oh, ini katakanlah sekarang lagi ada diskon nih. 10%. Jadi price-nya dirubah semua. Turun 10%. Gimana caranya? Mengganti price-nya ini ada penurunan 10%. Misalnya ini masa corona nih. Oh, udah saya diskon deh semua barang jadi 10%. Price-nya berkurang jadi 10%. Ini kalau jadi 18 berkurang berarti berkurang 1,8 ya. Jadi tinggal 16,2. Semua barangnya. Gimana caranya? Oke, ada yang bisa?
Saya gunakan update ya. Update products. Saya update price-nya. Price-nya berkurang. Jadi tinggal 90%-nya. Kan dikurangi 10% di 90% kan. Nah, gimana perintahnya? Semua barang ya nggak ada where-nya, berarti kita udah nggak ada where-nya, price-nya. Oke, ada yang bisa tahu caranya gimana? Di sini apa? Ini turunkan 10%. Oke, yang mudah yang bisa coba, yang mau nyoba boleh coba, tinggal buka aja mic-nya, open mic-nya. Pak, kalau price dikurangi dalam kurung price kali 10/100 bisa nggak? Coba ya, price dikurangi kurung Dalam kurung price kali 10/100 kali 10% ya, berarti 10/100 gitu kan ya. Oke, kita coba ya. Artinya price yang lama dikurangi 10%-nya price-nya ya. Oke, kita tes. Ini jadi harus harus 16,2 ya. Select. Ntar aku select dulu ya. Selected, ininya kita matikan dulu. Ini jadi 17. Ya, seperti itu. Itu boleh sih, tapi ini dia nggak bulat ya. Harusnya jadi 16,2 ya. Saya restore lagi ya. Coba kita restore, balikin lagi. Kembalikan lagi. Kita select lagi ya. Kita ganti aja satu ya, yang atas yang produk ID-nya ini. Pakai perintah yang tadi. Yang produk ID-nya satu, supaya kelihatan gantinya ya. Kita ganti cuma kita tes. Tetap nggak keganti ya, produk ID ini satu. Error nih ininya. Ntar aku bikinin baru lagi ya. Terakhir compilernya suka ngaco. Where product ID-nya satu. Error lagi update-nya. Select produk mau ya 18 update. Ini sebetulnya udah betul gini. Tuh error. Apa yang error ya? Set price ini sebetulnya boleh. Atau sebetulnya yang lebih gampang mah gini. 90/100. Kan ini 100 per itu. Ya.
Ini saya buang, ini jadi lebih simpel. Coba ya. Oh, error lagi. Kalau ini ada where-nya nggak ada, harusnya satunya gini deh ya. Coba satunya gini nggak? Coba cek dulu. Bentar. Kenapa? Produk ID. Nah, itu satunya dikutip. Kenapa kursornya jadi ada 2? Sebentar, ini ngaco ininya. Price. Satunya coba kalau gini mau nggak dia? Coba dulu ya gini ya. Aku nggak tahu tipe datanya. Nggak mau nih. Kalau semua mau nggak? Harusnya mau where-nya kita mau deh. Nah ini where-nya jadi nggak berfungsi. Kita cek ya. Nol semua. Harusnya sih betul gitu ya. Jadi ini bisa nanti hitungan sebetulnya. Hitungan ininya ya. Perkaliannya udah betul harusnya. Saya back lagi ya. Harusnya sih mau. Nah itu nggak tahu. Price-nya, set price-nya adalah diganti 90% dari price. Harusnya bisa gini. Bisa ya. Ya betul. Nah, nggak tahu nih errornya kenapa. Nanti kita nyoba di yang di itu ya. Kalau pas nyoba di ini, di MySQL-nya. Oke. Kira-kira gitu ya. Update, delete juga ini sama. Ya, delete ini hanya menghapus ya. Delete from table kondisinya apa gitu kan ya. Kondisinya apa? Ya. Ini contoh nih ya. Saya ngehapus yang Alfred ini 1. Jadi udah ini kita latihan. Ya, ini 1, ini kita lihat hilang. Select bintang from customer. Saya beresin dulu ya sampai dilihat. Udah satunya hilang ya. Terus apa lagi? Update mah gampang. Update, delete udah. Select top. Sampai sini dulu ya. Nah kalau select top ini adalah kita munculkan yang teratas, beberapa data yang teratas, jumlahnya berapa? Ya, contoh, saya ingin, bentar, mana? Nah ini sampel ya. Jadi kalau ada select top 3, ya, saya hanya munculkan 3, ya. Kalau saya mau 5, tinggal isi select top 5 ya. Nah tujuannya apa ini? Tujuannya gini, sudah pernah nggak lihat kalau di e-commerce itu saya ingin tahu nih penjualan barang 5 terbesar. Nah nanti perintahnya kayak gini. Ya, penjualan terbesar gitu kan ya. Ya ini customer ya, berarti customer yang ini ya. 5 customer yang teratas ya, 5 teratas. Nah oke. Kebayang nggak ini? Contoh lagi deh, saya punya produk ya, kita buka di produk. Nah saya punya produk ini. Coba munculkan produk 5 produk dengan harga termahal. 5 produk yang termahal. Oke, silakan.
coba. Jadi select top 5 from Top Right. 5. Ya. Oke, bintang from produk. Enggak, ini kan gini. Kalau gini hanya 5 yang terakhir. Kita coba ya. 5 terakhir kan. Nah, ini saya ingin yang harganya tertinggi di paling atas. 5 harga tertinggi. Nah, sekarang jangan pakai ini dulu, jangan pakai top dulu deh. Saudara munculkan produk dengan urutan price yang tertinggi di atas. Gimana caranya? Coba nih, perintahnya yang mana nih? Ingin mengurutkan data yang tertinggi di atas. Pakai apa? Oke, boleh nyoba dulu di komputer dulu, silakan. Kira-kira pakai apa? Munculkan dulu semua. Urutannya adalah yang price paling atas di paling awal. Harga yang tertinggi ada di paling depan. Oke, dicoba di komputernya, silakan. Nanti bisa share. Nah, nanti kalau udah bisa muncul itu, sudah bisa munculkan. Saya hanya butuh 5 teratas. 5 barang yang termahal. Nanti saya bisa bilang juga, saya ingin 5 barang termurah. Oke, kombinasi apa tuh? Top udah pasti kan. Kira-kira dari atas ini apa nih? Order by. Order by, oke. Udah nyoba, saya boleh nanti saya ini stop share, silakan. Komputernya boleh saudara nyoba. Di share screen-nya. Nah, nanti ini kepake data ini ya. Boleh Pak, entar. Boleh, silakan stop. Jonathan silakan. Sudah kalau lihat nih, barang-barang yang laku. Ya, kalau buka e-commerce tuh, barang-barang yang laku kelihatan tuh itu. Ya. Ini Pak. Oke, coba. Nah, ini yang tertinggi ini kan? Ya. Udah tertinggi, oke. Nah, sekarang saya ambil 5 tertinggi. Select top 5 Pak. Iya, top 5. Spasi. Ya, coba. Bisa lah kayaknya. Coba. Bisa Pak. Nggak bisa Pak. Top 5. Ininya pakai kurung misalnya. Mesinnya bisa deh. 5-nya coba kasih kurung aja dulu. Kalau ini mesinnya bisa deh. Yang top. Ya saya tapi bisa Pak. Ya harusnya bisa. Kalau nggak from-nya coba ke bawah aja. From-nya di bawah ke bawah. Di enter ke bawah. Ini. Ya, coba. Ininya Pak? Ya, udah betul sih. Top 5 bintang kan semua tabelnya. Semua kolomnya. Error. Near 1 dekat 5 apa ya? Pesannya apa tadi? Coba ya. Execute dulu. Prepare statement near 5. Coba yang bisa, siapa yang bisa, coba lihat. Ini compilernya deh kayaknya. Yang bisa tolong di show. Udah betul sih perintahnya gitu. Ada yang bisa? Ada yang nyoba? Pak bisa Pak. Sok di show.
Di show coba. Tuh, perintahnya sama kan? Ya, select top 5 bintang from ini. Ya, itu 5 data tuh ya. Udah betul sih perintahnya. Ini nggak tahu nih si compilernya ya. Emang suka gitu Pak, harus kayak di restart dulu gitu? Harus di restart ya. Di browser. Si browsernya ya. Ya nanti saudara nanti kalau saat pakai di MySQL nggak seperti ini ya, karena ini compiler tersendiri dah. Dia bukan khusus database, ini buat pengajaran gitu kan ya. CW3 School-nya. Oke, udah bisa ya seperti itu ya. Nah, caranya sama seperti itu. Jadi kalau kita ingin misalnya produk yang terbanyak gitu kan dijual. Oke, saya kan masuk ke order ID ya supaya nanti kelihatan lebih banyak datanya. Nah, saya buka orders ya. Ordernya. Ini ordernya ya. Ordernya employee-nya. Oke, shipnya dengan kategori ini. Nah, saya buka order details-nya. Ini adalah penjualan. Nah, saudara melihat kan ini kode-kode aja kan ya. Ini order details-nya, ini order ID-nya, ini tuh sebenarnya nomor pesanannya. Nah, produk ID adalah sebetulnya produk yang ada di sini. Jadi dia cukup menyimpan hanya sekedar ID-nya saja, produk ID. Name-nya gimana? Kalau saya ingin tahu name, saya nggak masalah, bisa tahu nih di sini kan. Name-nya itu di produknya. Oh, coba ID 11, oh pasti name-nya itu gitu kan ya. ID 42 pasti name-nya itu gitu kan ya, produk name-nya itu. Nah, sudah kalau buka di order ID nih. Ya, order ID nih. Nah, kira-kira quantity mana yang paling banyak dijual? Saya ingin tahu nih produk ID berapa nih yang quantity-nya terbanyak dijual. Misalnya 5 pertama, gimana nih caranya? Sini ya, sama-sama aja ya. Oke, 5. Maaf ya, ini 5 pertama. 5 pertama saya isi top 5. Ya, from ini saya ingin yang quantity yang terbanyak, tinggal order by quantity ya. Nah, terbanyak saya pakai descending ya. Mana muncul? Nah, muncul ya. Oh, 5 lebih dari 5 sih. Nggak ada error, nggak ada apa. Ini lebih dari 5 kok 8 ya. Nah, ini mah ininya. Itu 5 nggak? Lebih dari 5. Harusnya kan. Tapi ini udah betul yang urutnya ya. Ini. Nah, harusnya dia munculin 5. Ininya top 5-nya nggak ke-detect sama dia. Dia nggak bisa lagi. Ya. Oke, harusnya nanti 5 ya muncul. Nah, ini muncul kan, udah diurutkan gitu. Ya. Oke, kita bisa tahu. Oke, saya lanjut dulu. Select min, saya sampai ke min max sama ini ya, count gini ya. Oke. Saya ingin tahu, contoh ya, ini select top udah. Saya ingin tahu nih, ini udah masuknya ke function. Ya, ke function. Min sama max ini kita ingin ngetahui nih, katakanlah contoh nih. Saya ingin tahu harga yang terendah. Kalau tadi kan saya pilih nih, tertingginya 5 gitu kan ya, saya pakai order. Tapi kalau saya hanya butuhnya 1 yang terkecil,
min itu artinya terkecil ya. Smallest price ini tuh keterangannya gini. Ini yang maksudnya gini. Sekalian saya jelasin S gini ya. Saya execute. Saya buang ininya dulu. Saya ingin tahu price yang paling rendah. Cuman satu nanti dia munculkan. Ya, artinya 2,5 nih dari barang-barang itu. Ya. Nah kalau kayak gini, nanti ini keterangannya gini min price ya. Kalau saudara misalnya kolomnya ingin di rename, ya, rename, saudara boleh tambahin kayak gini. S, ya, small atau harga terendah. Smallest price ya. Nah, ini fungsi S ini adalah sebetulnya buat nge-rename nama kolomnya. Ya, bisa di-rename. Ya, fungsi S. Nah, yang fungsi ininya min ini adalah mencari nilai terendah. Kalau kita ingin dapat nilai tertinggi, saya gunakan max. Tapi ini keterangannya masih S gini kan, nggak cocok ya, berarti harga tertinggi. Oke. Cukup jelas? Ya, min max ya, min max. Nah, sekalian lagi count. Ini function ya, saya jelasin function. Nah, function ini count ini buat ngitung ada berapa banyak. Apa bedanya dengan sum? Kalau sum itu dijumlahkan. Ya, ngejumlahnya kayak gini. Ini count gitu kan ya. Supaya nanti sudah bisa beda. Kalau average mah rata-rata. Nah, kalau sudah bisa sum, average-nya ini fungsinya gini. Average itu adalah sum dibagi count. Saya tunjukkan dulu bedanya ya. Saya gunakan ini ada demonya di sini count. Kan saya ini punya produk ID di sini ada 77. Kita mau hitung nih berapa banyak sih ini. Ini dapat 77 terus sebelumnya gunakan fungsi kayak gini. Tuh ya, dapatnya 77 ya. Saudara boleh tambahkan di sini S jumlah record. Nah, ini kan lihat kolomnya count gini ya. Tuh, 77. Ini menggunakan count. Ya. Nah, kalau sum bedanya apa? Kita lihat ya. Ini saya nggak hafal deh. Saya select bintang dulu ya sebentar. Nah, saya mau count. Nggak cocok lah kalau countnya price ya. Sumnya jangan pakai price, harusnya yang orders deh. Ini produk, saya pakai yang order details ini ya. Nah, order details ya. Nah, ini adalah produk-produk yang dijual nih. Saya ingin tahu nih jumlah ini order details nih. Order detail ada 518 kan? Saya pengen tahu nih, ini saya akan gunakan select count. Select count, count dari apa? Misalnya order detail ID juga boleh ini ya. Kita hitung nih ada berapa. Sama ya, 518 sama ya. Nah, kalau sum ini kalau sum saya ingin tahu nih itunya, kemudian saya hitung sumnya, sum daripada tadi quantity ya. Nah, quantity. Jadi kalau kita select nih, supaya nanti sudah bisa tahu bedanya. Order details. Kan jumlah ini 12.000 sekian ya, 12.000 sekian. Nah,
Quantity ini ditambahkan 12, tambahkan 10, tambah 5, tambah 9, tambah 40, terus gitu kan, tambah ke bawah. Ini jumlah kan, itu adalah totalnya 12.000 sekian. Nah, itu menggunakan sum ini jumlahin sampai terakhir, itu adalah menggunakan fungsi sum. Ya, 12.000 sekian. Ini gunakan fungsi sum. Kalau count dihitung ini ada berapa banyak? Ya, 5, 18. Nah, kalau average gimana? Average itu rata-rata. Adalah sebetulnya sum dibagi count ini pasti average. Ya, saya gini ya, average ya, AVG daripada quantity. Saya bintang jatuh. Ya, 12.000 sekian dibagi 500 sekian hasilnya. Ya, kita sampai sini dulu, kita latihan. Oke, ada yang bertanya dulu? Udah banyak ya. Pak, mau tanya. Boleh, silakan Samuel. Samuel yang tanya. Itu tadi. Ya. Ya, Pak. Oke. Itu tadi yang insert into-nya itu. Ya. Itu harus urutan tabel, Pak, atau bisa bebas? Urutan kolom maksudnya? Iya, Pak. Ya, maksudnya boleh. misalnya kalau yang pertama ID, yang kedua nama misalnya gitu lah. Kalau saya nulisnya insert kebalik juga boleh. ID, boleh. Boleh kebalik, tetapi datanya juga harus kebalik gitu. Iya. Ya, kalau ke ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, gitu. Oke. Ada yang tanya? Udah itu saya mau kasih latihan. Oke, ya. Nah, saya kasih latihannya dalam bentuk ini, kalimat. Saudara nanti menerjemahkannya, gitu kan ya. Saya butuh data ini. Saudara nanti kalau hanya belajar sintak kan gampang ya, tetapi saudara harus menerjemahkan dari bahasa manusianya, gitu kan ya, bahasa manusia ke dalam sintak. Karena itu nanti yang dibutuhkan ya, analisis seperti itu. Ketika misalnya, oh ini saya mau buat aplikasi gini, gitu kan ya, ingin memunculkan penjualan yang paling banyak, gitu kan ya. Oke, nanti sudah bisa itu ya. Nah, aku tulis di chat ya, di chat beberapa pertanyaan, satu-satu dulu aja ya. Nah, pertanyaannya yang ke-1, berapa banyak jumlah barang yang terjual? Ya, saudara nanti gunakan barang yang terjual yang terbanyak. Jumlah barang terjual yang terbanyak. Saya butuh adalah produk ID-nya. Produk ID-nya yang mana? Cuman satu nih. Nah, saudara perhatikan nanti di order ini, nanti ini tabelnya gunakan order details ya. Supaya gampang saya dapat order details. Betul nggak order details? Jumlah barang yang terjual yang terbanyak. Nah, masalahnya di order detail itu kan ada produk-produk yang sama tuh. Barang A ada kejual 10, barang A kejual 5, barang C kejual 15. Nah, bagaimana sudah ngejumlah-jumlahin barang-barang yang sama itu? Kalau susah ya. Gimana?
Oke, pertanyaan yang ini saya ganti aja ya produk ID-nya ya. Gini. Yang nomor 1 saya ralat aja dulu, soalnya nanti supaya nggak bingung. Ini nanti takut belum nyampe. Saya ingin tahu jumlah barang terjual untuk produk ID 11. Produk ID sama dengan 11. Berapa banyak nih jumlahnya? Yang gampang aja dulu nih, gini. Jumlah barang yang terjual. Sudah gunakan produk order details ya. Oke, aku nanti buka di order detailsnya. Saya gunakan order details. Ya. Nah, ini kan ada produk ID 11. Mungkin di sana ini kuantitinya 12 ya. 12. Nanti ada lagi nggak 11? Saya where aja ya di sini ya. Where produk ID-nya sama dengan 11. Ada berapa banyak? Execute. Oh, banyak tuh. 11 semua. Nah, total kuantitinya berapa nih? Gitu. Nah, kalau manual kan ngitung satu-satu, ngitung. Oke, silakan. Itu nomor 1. Jadi saya ingin tahu total quantity untuk produk ID 11. Oke. Coba ya, itu nomor 1. Itu yang nomor 1. Pertanyaan kedua. Oh, saya show aja. Ini saya show belum? Oh, ini belum show ya. Saya pakai notepad aja ya. Notepadnya mana notepad? Soal nomor 1 tadi adalah jumlah barang terjual. Sudah gunakan ini pada tabel detail ya. Saya sementara sebutkan dulu order details pada tabel. Jumlah barang terjual untuk produk ID sama dengan 11. Oke, pertanyaan nomor 2. Berapa banyak barang untuk order ID sama dengan 10.248? Banyak ya. Kalau ini jumlah kan, jumlah tuh total ya. Jumlah atau total ya. Kalau ini berapa banyak? Berapa banyak pakai apa?
Satu lagi 4 lagi ya. 5 deh kayaknya ya. Berapa rata-rata penjualan barang dengan produk ID sama dengan 11? Satu lagi. Ya. Satu orang soal. Satu orang empat-empatnya, empat-empatnya, lima-limanya semua, bikin lima-limanya. Lima-limanya ya. Nomor 1. Nomor 1, nomor 2 kelihatan nggak? Ini saya share screen sini ya. Nanti saya share di chat ya. Berapa harga maksimal harga tertinggi? Nah, udah 5 aja. Oke, ini buat nilai hari ini ya. Kalau nggak selesai, saudara boleh masih ada waktu lah 15 menit lagi. Saya Ctrl C, saya taruh di chat. Ya, 5 soal. Michael nanti bantu nilai ya Michael ya. Baik Pak. Ya, buat poin hari ini. Yang minggu lalu juga ada, itu belum saya nilai. Pak, untuk daftar nilainya nih saya buat sendiri aja langsung Pak, Ya. dari Bapak. Yang saya kirim pakai itu juga kamu tinggal taruh ke Excel aja bisa. Yang tadi saya kirim di WA. Iya Pak. Ya bisa dari situ. Saya sebetulnya ada sih daftar nilai, cuma saya harus cari dulu. Tapi sama sih isinya. Pertemuan 1 belum saya kasih nilai gitu. Saya tulis ya, oke. Saya tulis nanti ini di soal ini saya tulis di Classroom ya. Jadi kalau nanti nggak selesai sekarang, sudah bisa masuk ke Classroom. Ada assignment di sana di Classroom ya. Assignment buat pertemuan 2. Secure assignment. Pak, Ya, mau nanya untuk soal yang nomor 3, ya nomor 3. produk ID 42 terjual itu maksudnya totalnya atau count-nya? Jumlahnya atau count-nya? Berapa kali itu count-nya? Oke, Pak, kasih Pak. Ya. Berarti kuantitinya ya Pak? Enggak, berapa kali dia terjualnya. Jadi nanti yang produk ID 42 sekali muncul. Terus nanti berikutnya muncul lagi. Ya berikutnya boleh, dari produk ID ini juga boleh. Topiknya masih select. Oh ini udah select ya, udah.
Ya ini select semua deh, masih select. Kita belajar insert ya, sintaknya. Tadi insert into. Count, average, sum, min, max. Ya, kita belajar fungsi hari ini. Insert into. Kita belajar tadi update, kita bicara delete. Saya kasih waktu sampai Jumat lah, boleh lah. Kalau nggak selesai ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kita sampai function ya. Nanti kita nyoba like rasanya udah di minggu lalu lagi ya, like in sudah. Nanti kita nyoba beberapa hal lagi deh. Nggak sekarang, minggu depan aja ya. Will cut in between alias. Nah nanti mungkin minggu depan kita nyoba join. Ya join. Minggu depan kita bahas mengenai join. Ada yang belum jelas soalnya? Berapa kali terjual gitu ya, berapa kali terjual untuk produk ID 42 gitu ya, itu nomor 3, lebih enak bahasanya. Berapa rata penjualan dengan produk ID nomor 11, nomor 4 gitu ya. Akhirnya pakai itu juga. Oke. Basis data susah nggak? Sintaknya nggak banyak. Belum Pak. Belum ya, masih gampang ya. Sintaknya sebenarnya nggak susah sih. Saudara paling nanti belajar insert, update, delete, select. Udah cuman itu. Nah, kalau selectnya pengen ada kondisi, berarti saudara nanti tambahin where. Kalau hasil selectnya ingin diurutkan, pakai order by gitu kan ya. Nah kalau saudara ingin selectnya menggunakan function, jumlahkan tinggal pakai sum, sama kayak di Excel ya. Kalau saudara ingin berapa banyak, nah pakai count ya. Kalau ingin rata-ratanya pakai average gitu kan ya. Kalau ingin yang terbesar pakai max. Kalau ingin terkecil pakai min. Nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah. Oke, mau diteruskan, mau atau kita akhiri aja? Saudara nyoba? Kalau ini teman-teman udah dapat kuota belum dari pemerintah? Udah. Udah Pak. Berapa? Oh, udah. Belum. Ada yang belum ya? Harusnya kalau Iya Pak. Neng Linda pakai apa itu? Operatornya?
Excel. Yang daftarin yang Tri, Pak. Tri belum dapat ya. Kalau yang lain Pakai Tri, Pak. Udah dapat, Pak. Kalau aku Tri udah dapat. Dicek aja di itunya, di apa tuh di Bimatrinya, dicek aja. Aku juga nggak dapat tidak langsung masuk kontaknya. Ya. Oh iya kita iya. install. Neng Linda, coba kamu install itu Bimatrinya ya, aplikasi Bimatrinya. Iya Pak. Ya. Iya. Pakai aplikasinya supaya nanti ketahuan. Aku kan pakai Indosat udah dapat 50 giga. 5 giga kuota utama, 45 buat kayak Zoom kayak gini ya. Kadang-kadang saya butuh nih kalau lagi internetnya di rumah dipakai anak-anak, kuotanya nggak cukup tuh. Jadi pakai itu lumayan lah buat nambah-nambah. Ketika di luar pakai itu juga. Telkomsel kayaknya udah keluar juga. Anak saya pakai Telkomsel udah keluar. Oke deh, kalau nggak ada kita akhiri ya. Nanti sudah bisa kumpulkan di sana. Ada yang tanya? Ya, Pak mau tanya itu harga tertinggi untuk produk itu? Harga tertinggi untuk produk. Berapa harga tertinggi untuk order atau di order detail? Tertinggi itu pakai Max. Lihatnya dari table products. Harga produk price tertinggi. Oh iya oke. Price tertinggi. Sip, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Pak, pengumpulannya pakai apa Pak? Di Google Classroom ya. Google Classroom aku udah bikin assignment ya. File yang dikumpulinya Notepad atau Word atau? Notepad boleh, Word juga boleh. Notepad juga nggak apa-apa lah. Kasih Pak. Ya. Ada lagi yang tanya? Tadi kita udah foto belum ya? Sudah Pak. Nah, ya, oke. Kita akan tutup dulu ya dalam doa ya. Oke. Makasih Tuhan buat hari ini kami sudah belajar mengenai database, kiranya bermanfaat bagi kami. Tuhan berikan semangat pada mahasiswa kami supaya bisa menyelesaikan studinya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau yang ada pengen ikut beasiswa unggulan ya, kirim itunya, prestasi-prestasinya ke saya. Terakhir itu tanggal 3, jadi harus hari ini ngirimnya supaya dibuatkan besok dan bisa masuk gitu kan ya. Kalau nanti tanggal 3 kan Direktorat Kemahasiswanya libur. Lumayan tuh itu, kalau dapat lumayan sekali beasiswa unggulan. Oke, boleh live deh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.